Ogroseno nilai penyidik yang tangkap Sudirman harus diberhentikan. Wakapolri tahun 2013 sampai tahun 2014 Komjen Pol. Purn. Ogroseno berkomentar tajam terkait perlakuan terhadap Sudirman, terpidana pembunuhan Vina Cirebon. Ogroseno menyayangkan Sudirman bisa jadi terpidana hanya berdasarkan pengakuan Sudirman saja. Diketahui, dari 8 terpidana, Sudirman memang mengakui memukul di kasus Vina Cirebon. Hingga kini, hanya Sudirman yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Meski dari pengakuannya, Sudirman memukul Eki, tetapi Ogroseno melihat minim bukti pendukung lainnya sehingga tak ada alasan polisi memisahkan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Ogroseno pun tahu Sudirman memiliki keterbelakangan mental sehingga kesaksiannya dinilai lemah. Sudirman hanya mengatakan dan mengakui ikut memukul. Memukul siapa dia? Pakai alat apa? Siapa saksinya? Dia memukul tujuannya apa? Kan enggak jelas. Keterangan tanpa didukung alat bukti kok diterima polisi? Tanya Ogroseno seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Penangkapan Sudirman diibaratkan Ogroseno seperti polisi yang menangkap seorang pelaku pemerkosaan hanya berdasarkan pengakuannya saja. Sekarang gini misalnya ada pelaku ngaku, "Pak, saya memerkosa bintang film itu," masa langsung ditahan? Ya polisi yang seperti ini kan, kalau dibilang dungu terlalu tajam enggak enak, sambungnya. Ugro melanjutkan polisi-polisi yang keliru dalam menangani kasus, termasuk kasus Vina Cirebon sebaiknya disekolahkan lagi. Harus masuk pendidikan lagi di Mega Mendung supaya dia bisa dapat ilmu lagi yang lebih baguslah. Kalau Sudirman hanya memberikan keterangan sendiri, kemudian diterima oleh jaksa dan hakim mungkin perlu diperiksa, atau ini ya melanggar HAM berat. Diberhentikan sajalah enggak usah jadi penyidik, jaksa dan hakim lagi. Jadi, jangan ragu-ragu dipangkas seperti ini supaya ke depan nanti aparat penegak hukum benar-benar menjadikan kebenaran dan keadilan panglimanya, pungkasnya. Sudirman sempat disembunyikan. Mantan pengacara Sudirman, Titin Prilianti mengungkapkan di mana sebenarnya terpidana kasus Vina Cirebon tersebut berada. Tak cuma itu, Titin Prilianti juga membongkar persembunyian Aep, pria yang diduga memberikan kesaksian palsu soal Vina dan Eki. Hal tersebut diungkapkan Titin Prilianti kepada pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin Prilianti mengatakan Sudirman yang semula ditahan di Lapas Cirebon, sempat dipindahkan ke Rutan Polda Jabar demi penyelidikan Peggy Setiawan. Lalu pihak keluarga Sudirman kesulitan untuk bertemu dengan Sudirman kala itu. Akhirnya Sudirman kembali dipindahkan dari Rutan Polda Jabar ke Lapas Bancai di Bandung. Didampingi Titin Prilianti, akhirnya pihak keluarga bisa bertemu dengan Sudirman. "Tadi sudah ke Lapas Bancai Bu?" tanya Tony RM dikutip tribunjakarta.com dari YouTube pengacara Tony, pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. "Alhamdulillah," jawab Titin Prilianti. "Benar sudah ketemu dengan Sudirman?" tanya Tony RM. "Ada dia di sana dari tanggal 15, walau kami dapat informasinya dari tanggal 19, imbuh Titin Prilianti. Titin Prilianti lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Selama pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman, ternyata pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita. Titin Prilianti menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Selama ini dia di Polda Jabar bukan di hotel. Dia ada di tahanan wanita, disimpannya di situ. Makanya tidak diketahui, kan kalau tahanan wanita jarang ruangannya dipakai, kata Titin Prilianti. Kalau yang tinggal di hotel itu Aep, imbuhnya. Sudirman ngaku masih dapat siksaan, chat, sudah nyaman, cuma rekayasa. Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Sudirman justru mengaku masih sempat mengalami penyiksaan. Tidak tidur di hotel, Sudirman ternyata ditempatkan di tahanan perempuan saat dipindah ke Polda Jabar. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak. Hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prilianti. Ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar, kata Titin usai mengunjungi Sudirman, dikutip dari siaran live TikTok di akunnya, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pada kenyataannya,
Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus. Di tahanan perempuan, dipisahkan, kata Titin lagi. Titin juga mengatakan, berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel. Rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Itu, HP, juga dipinjami tapi diambil lagi, ungkap Titin. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tidak pernah mengirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman. Diduga, chat yang dikirim ke Benny Indrayana itu hanya karangan saja. Kakaknya juga nanya benar gak Sudirman ngomong sudah nyaman, ternyata dia tidak pernah wah seperti itu, jelas Titin lagi. Saat dikunjungi Titin dan keluarganya, Sudirman pun sempat mengeluh sakit di bagian belakang punggungnya. Gak bisa duduk terlalu lama, dia cerita itu ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, kata Titin. Saat Pegi Setiawan ditangkap, rupanya hanya Sudirman yang disimpan di Polda Jabar. Kemungkinan, kata Titin, hal itu dikarenakan menurut keluarganya Sudirman paling lemah di antara 6 terpidana lainnya. Kalau dalam tekanan dia pasti tidak akan tahan, apalagi dapat perlakuan tidak nyaman, dia pasti mengakui apa yang tidak dia lakukan, beber Titin Prialianti lagi. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengaku saat diambil dari lapas, sempat diinterogasi oleh penyidik di Polda Jabar. Sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, di Polda setelah diambil dari Cirebon, kata Titin. Dia sebutin namanya, yang menyiram, cuma saya gak ngeh, tambahnya. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kalau ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu ada tekanan, karena hanya dia yang ada di Polda pada penangkapan Pegi itu. Tandasnya. Sebelumnya, Benny Indrayana mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp yang katanya dari Sudirman. Pesan itu diterima Benny beberapa hari setelah Pegi Setiawan ditangkap. Isi pesan itu mengatakan kalau Sudirman sudah nyaman. Kemudian ada beberapa oknum hendak menjemput Benny untuk mencabut kuasa terhadap Titin Prialianti. Saat itu, oknum tersebut juga sempat memperlihatkan video yang viral disebut Sudirman tinggal di hotel mewah. Polda Jabar sebut pernyataan ex-Kabareskrim Ito Sumardi menyesatkan. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan Diam-Diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya,
Tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut.